Nah, dalam hal ini kami akan berbicara tentang hak dan kewajiban terhadap pasangan, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya hak terhadap anak, ya. Juga berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang terakhir hak dan kewajiban terhadap tetangga. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara terkait dengan hak-hak seorang istri. Karena yang di depan anak ini bapak-bapak semua rata-rata, ya. Tentunya para abah, para bapak itu harus tahu, harus mengerti apa hak-hak istrinya, apa kewajiban-kewajibannya. Tidak hanya sekedar mencarikan uang, memburu cuan istilahnya, ya. Tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang lebih besar daripada hal tersebut. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri itu dengan yang ma'ruf. Ya. Saya harus lihat jam terus ini supaya saya tidak terlewat. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik. Ini adalah hak yang pertama. Sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami, mempergauli istrinya dengan baik. Dan hal tersebut merupakan perkara pokok dan menjadi sebuah landasan dasar bagaimana pergaulan antara suami dan istri. Seorang istri mesti dipergauli dengan cara yang baik, diperlakukan dengan cara yang mulia, bergaul dengannya dengan cara-cara yang patut. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara mempergauli istri dengan baik, dengan patut, itu dijelaskan pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah hak istri itu?" Ya. Kalau ashiruhunna, mempergauli dengan baik, kan sebuah bahasa umum di dalam Al-Qur'an. Apa rinciannya yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan an tut'imaha idza ta'ibta. Kamu memberikan makan jika engkau makan. Kalau kita makan ikan kering, istri juga makan ikan kering, ya. Kalau kita makan daging, yang dimakan juga apa yang kita makan. Kemudian wa taksuha idza tasait. Engkau memberikan pakaian apabila engkau memakai pakaian. Jadi kita memberikan pakaian kepada istri kita, sebagaimana kita membeli pakaian untuk diri kita. Jadi memang anggaran beli pakaian ini bapak-bapak harus anggarkan untuk dirinya, anggarkan juga untuk keluarganya. Wala tadribil wajh. Di antara perilaku yang baik adalah tidak memukul wajah istri. Memang terkadang kalau kita lihat di dalam muamalah suami istri ini, ada hal-hal di dalam istri itu yang bikin geram suami. Ya enggak, Pak? Bikin geram. Berat rasanya. Kadang istri itu kan kadang melihat sesuatu dengan perasaannya juga. Ada hal-hal yang tersembunyi dicari dengan mulut, bukan dengan mata. Ya, maksudnya dengan mulut itu ngomel dulu. Mana ini, tidak dengan mata. Seharusnya mencari dengan mata. Ada hal-hal dalam diri seorang istri yang memang dikatakan sebagai bentuk kekurangan, sehingga memicu emosi suami. Maka disebutkan di dalam hadis tersebut, semarah-marahnya suami, jangan sampai tangan kekarnya antum ini pakai mukul istri. Ya. Ngejim, gede ototnya, ya. Ternyata buat ninju istri, ya. Ternyata buat nempelin istri. Wala tadribil wajah. Maka seorang muslim yang sejati haram nyentuh kulit istrinya, ya. Dalam artian memukul.
memukul istrinya. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Termasuk di antara pergaulan yang baik tidak menjelekkannya dan tidak menghajarnya. Menghajar istri itu memisahkan tempat tidur ketika memberikan nasihat kecuali di dalam rumah. Nah, kewajiban yang berikutnya pada diri seorang suami terhadap istrinya, ini kami ambil beberapa poin saja melihat waktu tidak banyak, adalah senantiasa bersabar dengan kekurangan istri. Suami mesti bersabar. Jadi hak istri yang dipenuhi adalah suami harus banyak toleransi terhadap istrinya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fa innahunna khuliqna min dila'. Karena istri itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fi dhala' a'laha. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasaratah. Kalau kita mau meluruskannya, tulang bengkok akan patah. Demikian pula apabila kita biarkan, maka dia tetap bengkok. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastausu bin nisa'i khairah. Maka nasihatilah dia dengan baik. Ya. Maksudnya apa? Memang istri itu bengkok. Jangan dibiarkan tapi tetap bengkok. Tetap harus diperlakukan. Jangan dipaksa lurus juga. Sebab kalau dipaksa lurus dia akan patah. Jadi bersabar dengan kekurangan istri. Terimalah istri kita apa adanya. Sebagaimana dia juga menerima kita apa adanya. Barakallahu fikum, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban utama lainnya yang harus diperhatikan oleh seorang suami, dan ini penting di masa fitnah yang begitu besar saat ini, menjaga kehormatan istri kita, menjaga kemuliaan keluarga kita. Seorang suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki itu pemimpin. Maka wajib suami-suami ini perhatikan isi HP-nya istrinya. Ya. Dia Ustaz, digembok, ya. Ada kodenya, enggak tahu kita. Harus pakai jempolnya sendiri. Suami itu harus tahu kode HP istrinya. Kalau ada suami enggak tahu kode istrinya, diragukan kualitas suaminya diri. Ya. Saya punya istri, saya tahu kode istri saya, kode HP-nya. Ya. Saya harus buka tiap hari. Jangan ada aneh-aneh. Maksudnya apa? Itulah kewajiban seorang suami. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, warrajulu ra'in an ahli baitihi. Seorang suami itu penanggung jawab atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun an. Kalau kita tidak bertanggung jawab, nanti kita ditanya. Kita yang rugi, suami yang rugi, ya. Istri maksiat, istri melakukan kemungkaran, kita tidak urusi, kita tidak perhatikan, kita yang diseret. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsiran ayat di dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ada suami, ada istri lari, ada suami lari dari istrinya. Maksudnya apa? Istrinya itu kejar suaminya. Mengejar apa? Mengejar minta pertanggungjawaban. Saya masuk neraka gara-gara kamu, kejar-kejaran dia. Ya. Kejar-kejaran. Menunjukkan apa? Masing-masing memiliki tanggung jawab. Baik, ini mungkin sebagai pengantar terkait dengan kewajiban-kewajiban terhadap pasangan, ya. Juga kita berbicara tentang bagaimana kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya, ya. Kalau kita melihat yang paling yang paling krusial itu sesungguhnya adalah kewajiban suami terhadap pasangannya. Karena sesungguhnya yang lebih banyak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seorang suami memenuhi hak-hak istrinya. Karena apabila istrinya selamat, maka keselamatan juga untuk suaminya. Ya. Berbeda sebaliknya, suami celaka tidak mesti istri itu celaka. Kita lihat bagaimana istrinya Firaun. Ya, celaka suami tapi alhamdulillah istrinya selamat. Karena memang tidak ada kewajiban
Tidak ada pertanyaan bagi istri atas kesesatan suaminya. Berbeda dengan kondisi sebaliknya. Barakallahu fikum, untuk mempersingkat waktu, hal-hal yang berkaitan dengan pasangan nanti bisa kita para jamaah menanyakannya di dalam sesi tanya jawab nantinya. Kami serahkan berikutnya kepada pemateri yang kedua, yaitu Ustadzuna Ustadz Abu Abdul Halim, terkait dengan kewajiban terhadap anak-anak, ya. Melihat kalau kita lihat ini, ya mungkin nanti Ustadz bisa sampaikan kepada kita semua, kepada para jamaah, mengapa banyak ulama itu membahas tentang hak-hak anak, ya. Ya, ini membahas tentang hak-hak anak. Tetapi ternyata di pembahasan yang lain lebih banyak lagi hak-hak orang tua, ya. Dan tentunya ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik terkait dengan hal tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Apa yang diutarakan oleh para ulama berkaitan dengan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, dan ini hak sebagai haknya orang tua atas anak-anaknya. Maka disebutkan oleh sebahagian ahlul ilm bahwasanya ulama begitu banyak membahas perkara tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan ini porsinya lebih banyak daripada pembahasan beliau tentang perkara kewajiban ayah atau orang tua kepada anak-anaknya. Dan jika kita melihat, mentelaah di dalam Al-Quran, maka kita bisa menemukan bahwa di dalam Al-Quran perintah tentang berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu lebih banyak ketimbang perintah tentang kewajiban atau hak anak-anak terhadap orang tuanya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa para ulama begitu banyak menjelaskan tentang hak-hak orang tua atas anak-anaknya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian disalah tafsirkan bahwasanya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ini bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan, bukan sesuatu yang disepelekan. Maka hal ini yang kemudian menjadi penyebab sebahagian dari orang-orang jahil, dari aba dan ummahat, para bapak-bapak dan para ibu-ibu, yang kemudian mereka menganggap bahwasanya mereka punya hak untuk dipenuhi oleh anak-anaknya, sehingga mereka menjadikan anak-anaknya itu seperti budak, yang mana seenaknya kemudian mereka pukuli, dalam tanda kutip, ya, berlebihan di dalam mendidik, atau menghina, bahkan sampai melukai perasaan hati anaknya tersebut. Sehingga kemudian inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan di rumah, adanya pembangkangan dari anak-anaknya. Karena kenapa? Anaknya merasa tidak diperlakukan seperti manusia. Dan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya seolah-olah itu melazimkan untuk dia mendengar, untuk dia taat. Dan mereka berdalil, para orang tua ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk taat kepada kedua orang tua. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak kita punya hak
untuk kita penuhi hak-hak mereka. Anak-anak kita punya hak-hak yang harus kita penuhi di dalam kehidupannya. Memang benar dalam Al-Quran tidak sebanyak ayat-ayat perintah agar kita mentaati atau kita berbakti kepada orang tua. Namun di sana ada isyarat-isyarat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya anak-anak memiliki hak atas orang tua yang harus para orang tua ini penuhi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh imam yang di salat maghrib dan juga disampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka ayah, ibu, orang tua hendaknya mereka menjaga anak-anaknya agar tidak masuk ke dalam neraka. Bagaimana agar anak-anaknya tidak masuk ke dalam neraka? Maka penuhi hak-hak anak tersebut. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu, anak-anakmu, istri dan anak-anakmu untuk apa? Untuk salat dan bersabarlah kalian untuk menegakkannya. Maka di sini isyarat agar kemudian mendidik anak dan memberikan hak-hak terhadap anak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Maka ini sifat umum. Siapapun dia diberikan tanggung jawab, maka harus kemudian dia pertanggungjawabkan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini anak-anak kita. Kita semua para orang tua dituntut untuk kemudian memenuhi hak-hak anak kita yang wajib atas kita untuk kita tunaikan kepada mereka. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, para orang tua sangatlah banyak. Mungkin di kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebahagian saja dari begitu banyak hak-hak anak atas orang tua. Tapi di antaranya ada hak-hak anak itu sebelum mereka dilahirkan, yakni seorang laki-laki hendaknya dia mencari calon ibunya anak-anak yang solehah, bukan hanya sekedar ketemu di jalan, ketemu di Facebook langsung seperti itu. Kita lanjut azan dulu. Azan.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Sebelum dilanjutkan oleh materi, insya Allah kita akan lanjutkan sedikit terkait dengan pemaparan tersebut. Dan setelah itu kita akan sholat kita. Setelah ada sholat kita lanjutkan kepada yang terakhir, yaitu hak yang berkaitan kepada tetangga, dan yang terakhir ditutup dengan sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi kami persilakan para jemaah pertanyaan-pertanyaannya terhadap materi-materi yang telah dan akan disampaikan. Selanjutnya sebuah pembahasan yang menarik tadi sudah disampaikan oleh kita, dan tentunya kita ingin mendengar lebih jauh lagi terkait dengan hak-hak anak, karena begitu penting untuk diketahui oleh semua betapa pentingnya hak-hak anak yang terkadang terlupakan oleh kita. Nah, mungkin oleh Ustaz kita akan sampaikan beberapa hak-hak anak yang mesti ditunaikan oleh orang tua, dan yang terpenting daripada itu adalah apa hak terbesar, ya. Apakah di sana ada hak yang paling besar yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya, agar kemudian orang tua bisa fokus, bisa memperhatikan terhadap hak yang terbesar tersebut. Kami persilakan kepada pemateri untuk kita menjelaskan apa yang terkait dengan. Baik, barakallahu fikum. Maka tadi sedikit sudah kita sampaikan bahwa ada jenis hak-hak anak yang itu harus diberikan sebelum adanya kehadiran anak, sebelum lahirnya anak-anak kita. Yaitu yang pertama adalah seorang laki-laki yang hendak menikah, maka dia memilih dari calon ibu dari anak-anaknya adalah istri yang solehah atau perempuan yang baik. Kemudian setelah dikaruniai anak, maka kewajiban bagi orang tua untuk memilihkan anaknya nama yang baik. Kemudian yang berikutnya, tatkala anak itu lahir, hak anak yaitu untuk melayani, untuk hak orang tua, hak anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu orang tua melayani dengan apa? Kemudian mencukur kepalanya, ya, mencukur rambutnya, yang mana itu disedekahkan dari berat rambutnya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian dipotongkan untuknya akikah. Ini adalah hak anak. Dan berikutnya diberikan ASI yang cukup, disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 2 tahun, tidak ditelantarkan, ya, sebahagian daripada ummahat, ya, ibu-ibu itu dengan mudah, ya, bermudah-mudahan agar kemudian bisa dia melakukan pekerjaannya, anaknya dititipkan, kemudian diberikan susu, ya, susu jadi atau susu sapi. Maka ini termasuk tidak memberikan hak anak, kecuali di sana ada sesuatu yang darurat, ya, tidak mampu untuk diberikan karena sesuatu yang di sana terdapat
mafsadat bagi sang ibu misalkan, maka itu boleh. Adapun dia tak kalah mampu untuk memberikan ASI-nya, maka berikanlah, dan itu haknya anak sebanyak 2 tahun. Kemudian hak anak juga, yaitu bagi anak laki-laki diwajibkan untuk dihitan. Maka ini hak anak yang harus dipenuhi. Kemudian yang penting dari hak-hak anak ini, bahwa perlu untuk diperhatikan pendidikan agama dan akhlak anak tersebut. Dan ini termasuk dari bagian hak-hak anak yang sangat penting untuk diwujudkan bagi para aba dan ummahat. Yang mana di dalam Al-Quran begitu banyak contoh-contoh ya, para nabi, orang-orang soleh, yang mana mereka mengajarkan anak-anaknya agar kemudian terhindar dari beribadah kepada selain Allah. Dalam hal ini menggandeng anak-anaknya untuk kemudian bisa masuk ke tempat-tempat pondok-pondok yang bisa mengajarkan dia ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, memahamkan dia ilmu agama, tauhid secara khusus. Agar apa? Agar dia bisa selamat dunia dan akhirat. Berapa banyak dari ummahat, dari aba yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, yang kemudian dia terserah memasukkan pondok, yang penting mondok, tidak tahu manhaj, pelajaran dia pelajari di pondok. Sehingga apa? Terjadi bahwa ada seorang anak yang dia secara fitrah bersih, keluar dari rumahnya atas didikan orang tuanya, kemudian melanjutkan pendidikannya di tempat tertentu yang kemudian di sana diajarkan pemahaman-pemahaman sesat. Yang dampak buruknya adalah tak kala anak itu kembali ke rumahnya, akhirnya kemudian anak itu dapat mempengaruhi keluarganya, orang tuanya. Misalkan disekolahkan ke luar negeri, tapi di Iran, jadilah dia seorang Syiah. Balik ke rumah, maka keluarganya dijadikan Syiah semua. Disekolahkan ke Yaman, tapi ke satu tempat yang biasa dengan ziarah kubur. Akhirnya pulang ke rumah, diajak semua keluarganya untuk ziarah kubur setiap tahun. Nah, ini malah petaka jadi. Maka seorang ayah harus memperhatikan di mana anaknya diletakkan atau ditaruh untuk kemudian belajar, dan dia bisa pastikan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Maka dalam hal ini jangan kita sembarangan memilih tempat, memilih pondok. Kemudian juga akhlak ini sangat penting. Dan anak itu dari kecil akan melihat akhlak orang tuanya. Sadar atau tidak sadar, maka setiap anak yang lahir dia muqallid, dia akan meniru. Maka hati-hati yang punya kebiasaan main game misalnya. Banyak orang tua itu tidak peduli, hobinya main game. Akhirnya kemudian diperlihatkan atau dia memang sebenarnya sudah kebiasaan di depan anaknya main game. Maka jangan salahkan, anaknya akan jadi gamer nantinya. Begitupun sebagian aba juga tidak peduli dengan ucapan-ucapan yang kotor, sehingga anak pun mengambil itu. Maka ajarkanlah akhlak terhadap anak-anak kita. Itu kewajiban kita dan itu hak anak. Kemudian kewajiban yang penting juga adalah menafkahinya, menafkahi anak. Yang mana di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithma an yudhi'a man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan siapa yang wajib dia tanggung biayanya. Tak peduli anaknya ditaruh ke tempat yang gratis, yang penting anaknya bisa makan di sana.